ngaji di rumah kita, rujukan belajar Islam bersana. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita masuk pada episode kedua. Kita masuk pada pembahasan inti tentang sifat yang wajib bagi Allah, mustahil dan jaiz bagi Allah. Namun sebelumnya, marilah kita bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada penulis kitab Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi apa yang kita laksanakan pada episode ini. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratis Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki syai'alillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifati min wajibilillahi 20 sifati. Dan setelahnya, maka ketahuilah akan wajibnya mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah yang 20. Fallahu mawjudun qadimun baqi. Maka Allah adalah mawjud, qadim, baqi. Mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Dan Allah mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Sifat wajib yang pertama bagi Allah yang harus diketahui oleh seluruh umat Islam dan harus diimani adalah mawjud. Sifat wujud bagi Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ada. Adalah mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Maka sifat mustahil yang pertama bagi Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah yang pertama, yaitu al-adam. Mustahil bagi Allah tidak ada. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallah fa'budni wa qimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah menegaskan akan eksistensi dirinya, akan adanya dirinya, bahwa dia adalah ada dan dia memerintahkan kita untuk menyembah dia dan mendirikan sholat untuk mengingatnya. Ada atau wujud adalah sifat yang wajib bagi Allah. Dan bukti dari adanya Allah adalah dengan adanya alam semesta. Tidak mungkin adanya alam semesta tanpa ada yang menciptakannya. Ada bumi, ada bulan, ada matahari, bintang-bintang, planet-planet, dan seluruh kehidupan di jagat raya ini adalah mustahil jika tidak ada yang menciptakannya. Mustahil itu semua kemudian menjadi ada dengan sendirinya. Maka menjadi bukti dari adanya Allah yang harus kita imani adalah adanya alam semesta. Itu adalah dalil, bukti akan adanya Allah. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah. Kemudian sifat wajib yang kedua yang harus diimani
oleh kita sebagai umat Islam adalah qadim. Bahwa Allah adalah zat yang maha terdahulu. Allah ada tanpa permulaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah zat yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir, maha batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Allah ada dan belum ada sesuatu pun selainnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Tabrani. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah. Adanya Allah adalah tanpa permulaan. Karena adanya Allah tanpa ada yang mengadakannya. Dan sifat yang mustahil bagi Allah yang menjadi kebalikan dari sifat qidamnya Allah adalah hudus. Sifat wajibnya adalah qidam. Allah adalah zat yang maha terdahulu, ada tanpa awal, tanpa permulaan. Sifat yang mustahil bagi Allah adalah hudus. Artinya zat yang baru ada yang sebelumnya tidak ada. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah. Kemudian sifat selanjutnya yang wajib kita imani adalah baqi. Dialah Allah zat yang maha kekal. Maha kekal yang Allah tidak berubah dengan kekekalannya. Kebalikan dari sifat baqoknya Allah. Sifat kekalnya Allah adalah fana, sirna, hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan sirna dan akan kekal zat Allah Tuhanmu yang maha perkasa dan maha mulia. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kekal. Zat yang akan terus memelihara, menjaga makhluk-makhluknya. Maka tidak mungkin bagi Allah sifat fana, sirna, hilang. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dia tidak akan pernah berhenti di dalam mengurusi makhluk-makhluknya. Sifat Allah yang selanjutnya adalah mukhalafatul hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Lawan dari sifat Allah mukhalafatul hawadis ini adalah mumatsalatuhu bil hawadis, adalah menyerupai makhluk. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan dia maha mendengar dan maha melihat. Maka santri rumah kitab yang dirahmati Allah, apapun penyerupaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya itu adalah batil. Tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sama sekali berbeda dengan makhluk. Allah tidak memiliki tubuh. Allah tidak memiliki jasad. Allah tidak memiliki tangan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalik."
apapun yang kalian bayangkan tentang Allah di benakmu, maka Allah berbeda dengan hal itu. Maka siapapun yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas, membutuhkan tempat, Allah duduk, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, itu adalah pemahaman yang batil dan itu menyimpang dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tidak menyerupai apapun. Dan apapun yang ada di benak kita, penggambaran kita tentang Dia, zat Allah, Allah tidak seperti itu. Baik santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, demikian pembahasan kita di episode kedua tentang sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Bahwa yang pertama, pada episode kedua ini, sifat wajib bagi Allah adalah wujud, Allah itu ada, qidam, Allah itu terdahulu, baqa, Allah itu kekal, mukhalafatu lil hawadits, Allah itu berbeda dengan makhluk. Dan sifat mustahilnya adalah kebalikan dari keempat sifat ini. Yang pertama, bahwa Allah al-adam, Allah tidak ada, mustahil Allah tidak ada. Yang kedua, fana, Allah sirna, mustahil Allah sirna. Yang ketiga, hudus, Allah baru, adanya baru, mustahil Allah baru ada, didahului dengan adanya makhluk, itu mustahil. Dan yang keempat, mumatsalatu bil hawadits, bahwa Allah menyerupai makhluk. Ini 4 sifat mustahil bagi Allah. Baik, santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pada episode yang ketiga dengan membahas sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah yang lainnya. Tetap istiqomah dalam belajar, hubbul waton minal iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.